Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kita boleh kembali bersama-sama berkumpul untuk memuji memuliakan nama Tuhan di minggu terakhir bulan Februari, tanggal 25 Februari 2024. Saudara-saudara kita umat Katolik atau gereja Protestan pada umumnya sudah sejak 14 Februari yang lalu terhitung 40 atau 44 hari sebelum Paskah mulai memperingati masa mengenang kesengsaraan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya saya dan kru yang bertugas di depan ini mengenakan ungu ya. Ini pun pemberian dari keluarga Bu Kris, Pak Bambang. Kita mengikuti masa-masa gerejawi ya. Nah, ini minggu 40 hari menjelang Paskah adalah minggu peringatan kesengsaraan Yesus. Kalau nggak salah 14 Februari kemarin sudah masuk Rabu Abu namanya ya. Nanti ada Kamis Putih, ada Jumat Agung, kemudian Paskah ya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, supaya ini Pak Pendeta kok pakai ungu, apa maksudnya, apa maknanya ya. Mari kita perhatikan beberapa pengumuman dan nubuatan jemaat. Jemaat peserta acara di gedung gereja mohon tetap menerapkan protokol kesehatan, terutama dihimbau untuk mengenakan masker ketika bernyanyi. Yang berikutnya, amplop perpuluhan 2024 masih ada tersisa kalau tidak salah 16 nomor di meja penerima tamu. Yang belum mengambil silahkan mengambilnya. Lalu telah dibagikan celengan untuk tiap murid sekolah minggu Gereja Baptis Indonesia Cibubur. Mohon dikumpulkan kembali, diisi di rumah, dikumpulkan kembali pada awal November tahun ini untuk rencana bakti sosial Natal sekolah minggu ke panti asuhan. Mulai Maret 2024 petugas kebaktian dicari dari yang setia ikut sekolah minggu. Jadi ini menjadi dorongan untuk yang ingin terlibat di dalam pelayanan gereja untuk juga mau ikut setia sekolah minggu. Mulai Maret 2024, panitia keanggotaan akan menantang khususnya anggota yang sudah 2 tahun tidak aktif ke gereja untuk pilih mengundurkan diri atau pindah keanggotaan atau mulai aktif kembali gitu ya. Nanti akan ada surat menyusul. Hari Senin 11 Maret 2023 akan dilaksanakan KPW Cibubur bertempat di gedung gereja dengan tuan rumah keluarga Bapak Herman Kairupas. Silakan KPW Cibubur untuk mempersiapkan diri. Gereja Baptis Indonesia Cibubur ada 3 kantong persembahan, merah persembahan persepuluhan, kantong warna emas untuk pembangunan gedung gereja, biru untuk TPW Namotrasi. Persembahan Bapak Ibu Saudara khususnya yang mengikuti secara online bisa ditransfer ke nomor rekening BCA atas nama Krisnawati 8770859027, akan dilaporkan di WhatsApp grup gereja. Jika ada koreksi mohon memberitahu Gembala Sidang. Data kehadiran minggu lalu, kebaktian doa Rabu 14 Februari di gedung gereja 18 orang, secara online 27 orang, WBI Cibubur hari Sabtu 17 Februari 30 orang, kaum muda Cibubur hari Sabtu 17 Februari 10 orang, sekolah minggu 18 Februari 72 orang, kebaktian minggu yang lalu 105 orang, puji Tuhan. Dinamo Trasi, bimbingan pranikah hari Senin 12 Februari 5 orang, kebaktian doa khusus Kamis 15 Februari 28 orang, KPW Jumat 16 Februari 32 orang, kaum muda hari Sabtu 17 Februari 9 orang, sekolah minggu 18 Februari 31 orang, kebaktian anak 20 orang, kebaktian umum minggu 18 Februari 43 orang. Kita terus doakan bulan Maret masa kontrak tempat yang mereka gunakan sekarang itu akan habis dan mereka kemungkinan besar minggu ini sudah mulai menggunakan gedung baru. Mereka berusaha, atap semua sudah terpasang, mungkin tinggal finishing listrik dan sebagainya, tapi berharap minggu ini sudah mulai digunakan sehingga Maret ketika masa kontraknya habis sudah bisa pindah ke gedung baru. Kita terus doakan Namotrasi. Petugas kebaktian pagi ini pembawa acara Bapak Sugeng Rianto, pemain musik Saudara Aaron, Saudara William, Bapak Thompson, Saudara Damas, slide
Saudari Venesia Morgia, OBS Bapak Sony Ondang, Sound System Bapak Purnomo. Persembahan Ibu Tursini, Ibu Tini Widayati, penerima tamu Bapak Dwiarso, Ibu Nining, keamanan Bapak Suroso. Mohon mempersiapkan diri petugas minggu depan, kebaktian doa Rabu, renungan Bapak Edi Sulistiono, membawa acara Ibu Trivena Mulyawardani, pemain musik Saudari Wihelmina Pinasti, operator slide Saudara Andreas Panjaitan, OBS Saudara Damasaka Kristuaji, sound system Bapak Simon Daniel. Pembukaan sekolah minggu depan Saudari Diasnita Naomi diiringi pemain musik Saudari Venesia Amorgea. Petugas kebaktian minggu depan membawa acara Ibu Ellen Novianti, singers Ibu Trivena, Saudara Boy Zai, pemain musik Saudara Kevin, Bapak Setio Aji, slide Saudara Nicholas, OBS Saudara Antoni, sound system Bapak Edi Sulistiono. Persembahan Saudari Pelangi, Saudari Liana, terima tamu Ibu Retno dan Ibu Sukarsih, keamanan Bapak Sujud Prasetyo. Dari mimbar saya mengucapkan selamat ulang tahun tanggal 28 Februari, hari Rabu ini, Saudara Yosafat Orisa Aryatama dan Ibu Rusmaida Sinaga. Selamat ulang tahun adik Yosa dan Ibu Rusmaida, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara bisa menyampaikan secara langsung ketika bertemu orangnya atau melalui WhatsApp grup gereja. Demikian pengumuman dan warta jemaat. Mari kita masuki kebaktian pagi ini dengan khidmat. Selamat berbakti, Tuhan memberkati. Salam, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam pertemuan kudus pada hari Minggu ini. Kami bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah. Saya akan membacakan dari Mazmur 22 ayat 26 sampai yang ke 29. Demikianlah firman Tuhan. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Kita akan memuji Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus,
Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. 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 Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan dari hari lepas hari. Sampai saat ini kami masih dapat berdiri tegak karena kasih dan karunia yang Tuhan datang kepada kami sekalian. Kami bersyukur untuk itu ya Tuhan. Terima kasih atas makanan, minuman, serta semua yang Tuhan sediakan bagi kami menjadi kekuatan tubuh jasmani kami. Dan saat ini kami juga bersyukur atas kesehatan dan semua yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami datang di tempat ini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya kedatangan dan ucapan syukur kami akan menjadi kemuliaan nama Tuhan dan sukacita di hati-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan sekali lagi pertemuan pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Masih bersukacita Bapak Ibu sekalian? Puji Tuhan. Kita tetap berdiri, kita akan memuji Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Silakan Bapak Ibu bersukacita dengan bertepuk tangan boleh? Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, dan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, Ajaib agung dan perkasa. agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia.
Silakan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan kita pada hari ini diberikan judul Karya Lebih Besar di dalam Doa pada Yesus. Dasar firman Tuhan diambil dari Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Saya akan membacakannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Kita akan memuji Tuhan dari kesaksian iman, menanglah dalam Yesus. Kita akan bagi, yang pertama bersama-sama, yang kedua kaum pria, yang ketiga bersama-sama, tetapi pada refrennya kita akan memuji bersama. Menanglah dalam Yesus. Aku mendapat berita tentang Juru Selamat dunia. Yesus matilah di Golgota bagi manusia. Kita hanya derita sebagai penebusan dosa. Karenanya ku bertobat dan mendapat rahmat-Nya. Menanglah dalam Yesus. Menanglah dalam Yesus Tuhanku selamanya. Darah-Nya yang kudus menghapuskan dosa. Aku dikasihi-Nya sejak dahulu kala. Menanglah selamanya di dalam darah. Kaum pria, aku mendapat berita tentang kuasa Yesus Kristus. Kaum pria, Aku mendapat berita tentang kuasa Yesus Kristus. Orang buta dan yang cedera, Tuhanlah tabibnya. Sebab itu ku mohon, tolong aku juga Yesus. Dan sungguh ajaib Yesuslah memberikan bersama-sama menanglah dalam Yesus Tuhan. Menanglah dalam Yesus Tuhanku selamanya. Darah-Nya yang kudus menghapuskan dosa. Aku dikasihi-Nya sejak dahulu kala. Menanglah selamanya di dalam darah. Kaum wanita, tentang rumahku di surga. Bersama-sama menanglah dalam Yesus Tuhan. Menanglah dalam Yesus Tuhanku selamanya. Darah-Nya
kita dikasihinya sejak dahulu kala. Kiranya kita selalu menang di dalam kehidupan kita, menang bersama Tuhan Yesus di dalam darahnya. Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Ibu Tursini dan Ibu Tini akan menolong. Sebelumnya saya akan membacakan dari Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ibu Tini akan menolong kita untuk doa persembahan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, ucap syukur, terima kasih Tuhan untuk kasih berkat yang Tuhan senantiasa melimpahkan dalam setiap kehidupan kami hingga sampai saat ini. Pada kesempatan pagi ini Tuhan, kami boleh membawakan persembahan perpuluhan, kiranya boleh menjadi kemuliaan bagimu, harum namamu untuk menjadi operasional di dalam pelayanan kami di sini. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan dalam persembahan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, terima kasih. Amin. Amin. Kita akan memuji sambil mengumpulkan persembahan. Adakanlah waktu. Kita akan memuji 4 bait. Yang pertama bersama-sama, kedua kaum wanita gantian, yang ketiga kaum pria, dan yang keempat bersama-sama. Apabila diperlukan kita akan kembali ke nomor 1. Adakanlah waktu. Adakanlah waktu dalam dunia untuk bersekutu di dalam doa. Kaum wanita, kaum pria, bait yang ketiga. Adakanlah waktu bagi Tuhanmu, tiap hari mohon pimpinan penuh dalam suka duka, ikutlah Dia dan selalu percaya pada firman-Nya. Bait yang keempat bersama-sama kami undang untuk Bapak Pendeta untuk tampil ke depan. Adakanlah waktu bagi Tuhanmu, hari mohon pimpinan penuh dalam suka
Kami bersyukur ya Tuhan atas kesempatan untuk berkumpul di tempat ini, memuji memuliakan nama-Mu. Tiba waktunya bagi kami untuk memperhatikan sabda firman Tuhan. Berkuasalah atas hati, pikiran, seluruh keberadaan kami, sehingga kami menjadi wadah yang siap bagi berkat-berkat firman-Mu yang akan Kau taburkan bagi setiap kami, menjadi pedoman bagi kehidupan kami, pelita dan terang bagi jalan kami. Sucikan, kuduskan, layakkan kami semua untuk menikmati berkat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon pimpinan-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa di sini yang masih percaya kuasa doa? Siapa di sini masih percaya kuasa doa? Atau ada yang nggak percaya? Harusnya semua percaya ya. Kalau nggak percaya nggak perlu berdoa. Nah, Yesus menyampaikan aspek kuasa doa itu ketika mendapati murid-muridnya sedang gelisah. Dan bagian ini khususnya pasal 13 sampai pasal 17, pasal 13 sudah dibahas ketika ada pengkhotbah tamu Pendeta Edwin Halim, kemudian berlanjut sekarang pasal 14. Pasal 13 sampai pasal 17 itu di dalam pengajaran atau di dalam kelas-kelas teologi biasanya disebut sebagai kuliah ruang atas atau upper room discourse, ya. Kuliah di ruang atas karena Yesus minta murid-muridnya untuk tolong temui orang itu, nanti tanya, guru mau pakai ruangan. Nanti disiapkan ruang atas yang agak terbuka, mungkin kalau dalam bayangan saya seperti pendopo di rumah-rumah khas Jawa, tapi adanya di ruang atas. Nah, lewatnya dari samping, tangga samping, sehingga pemilik rumah tidak terganggu, yang punya acara di atas pun tidak terganggu. Nah, di situasi itulah Yesus mengajar murid-muridnya menjelang dia akan menjalani penderitaan di kayu salib. Itu oleh para teolog disebut upper room discourse, kuliah di ruang atas, ya. Nah, yang nggak ikut kuliah, yang bolos pada waktu itu adalah Yudas, ya, karena ketika Rasul Yohanes bertanya, disuruh Petrus bertanya, Yohanes tanyain ke guru siapa yang akan mengkhianati kita. Lalu kemudian Yesus berkata kepada Yohanes, Yohanes bertanya kepada Yesus, lalu Yesus berkata kepada Yohanes, orang yang pertama akan aku kasih roti, itulah yang akan mengkhianati aku. Lalu yang ternyata yang dikasih roti adalah Yudas. Kemudian Yesus juga berkata, yang kamu mau kerjakan, kerjakanlah. Akhirnya Yudas keluar, murid yang lain mengira bahwa Yudas akan punya urusan untuk membagi sesuatu kepada orang yang membutuhkan atau membeli sesuatu. Nggak ada yang tahu kalau dia pengkhianat, tapi hanya Rasul Yohanes yang sudah diberitahu, orang yang dapat roti pertama itulah pengkhianat. Nah, di dalam setelah Yesus membasuh kaki, setelah Yesus memimpin perjamuan malam itu ada kuliah, ya. Kuliahnya itu yang disebut upper room discourse ini, diantaranya sudah dijelaskan tentang rumah Bapa. Di antaranya sudah dijelaskan tentang jati diri Yesus, janji Yesus yang akan menjemput para murid kalau rumahnya sudah jadi atau tempat mereka sudah jadi. Itu di ayat-ayat sebelumnya. Nah, di bagian ini, bagian dari kuliah ruang atas itu, Yesus memberi penghiburan kepada murid-muridnya termasuk dengan penjelasan tentang kuasa doa. Para murid seperti yang Bapak Ibu Saudara tahu di pasal yang sudah kita pelajari sebelumnya sedang gelisah karena baru saja mereka mendapat penjelasan bahwa Yesus yang mereka pikir akan memimpin revolusi untuk melawan Romawi dan merebut Israel, mempertahankan atau merebut Israel kembali dari penjajahan Romawi, ternyata malah memberitahu, aku akan menderita dan mengalami kematian. Ya, Yesus akan pergi meninggalkan mereka. Dan kemudian atas kegelisahan itu para murid dihibur, ya. Tidak saja mereka gelisah karena Yesus akan pergi,
Tapi karena ada yang berkhianat, salah satu bahkan jelas-jelas diberitahu, Simon Petrus, kamu akan menyangkal aku 3 kali bahkan sebelum ayam berkokok. Sehingga itu menyebabkan keguncangan di dalam hati mereka. Tapi sebelum mereka lebih jauh mengalami keguncangan, mereka diingatkan jati diri Yesus, mereka diingatkan janji Yesus, termasuk akan mendapat rumah atau bertemu dengan Bapa di surga nantinya. Dan kelanjutan dari penghiburan itu adalah yang sudah dibaca oleh pembawa acara, bahwa mereka akan sanggup melakukan perkara-perkara atau pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Bapak Ibu Saudara, poin kebenaran firman Tuhan pagi ini hanya 2 ya. Tapi ketika saya mulai menjelaskan, lu kok panjang ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara tetap fokus untuk memperhatikan firman Tuhan. Saya sering dikritik ibu saya karena setiap seminggu sekali atau seminggu 2 kali saya menelpon ibu saya, lalu ibu saya bercerita, kemarin saya ikut kebaktian di Cibubur meskipun tidak pas ini ya, karena kita tayang tunda ya. Khotbahmu panjang, selalu komentarnya itu ya. Itu. Atau khotbahmu keras banget dan lain sebagainya selalu dia. Ya, dia salah satu juru syafaat saya ya, yang mendoakan saya, terus mendoakan saya. Puji Tuhan ya. Nah, meskipun ini panjang ya, meskipun hanya 2 poin tapi akan panjang ya, saya harap Bapak Ibu Saudara sabar untuk memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Nah, poin yang pertama adalah beriman pada Yesus itu akan dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada Yesus. Ini di ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya atau kata lainnya beriman kepadaku, kepada Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Kenapa penjelasan saya panjang meskipun poinnya hanya 2? Karena ayat 12 ini sering disalahgunakan terutama oleh orang-orang Kristen kelompok lain yang menganggap, wah kalau saya sudah beriman kepada Yesus, ketika saya berdoa minta Mercedes, pasti segera dapat Mercedes. Ketika saya berdoa supaya dapat untung dari bisnis ini, saya pasti dapat untung. Nah, ayat 12 ini diasumsikan atau dianggap seperti itu, sehingga saya perlu menjelaskan agak panjang. Kenapa? Supaya tidak salah mengerti ya. Beriman pada Yesus memang dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada Yesus. Nah, menurut Injil Yohanes, pekerjaan-pekerjaan Yesus itu ada mujizatnya. Itu yang diharapkan orang-orang Kristen, beberapa orang Kristen zaman sekarang. Wah, kalau saya beriman pada Yesus, saya bisa melakukan mujizat. Sakit apapun kalau yang mendoakan saya, kalau yang melakukan saya, pasti terjadi mujizat. Itu ya, anggapannya seperti itu berdasarkan ayat 12 ya. Pekerjaan Yesus itu mujizatnya, pengajarannya, ketaatannya kepada Bapa. Nah, di dalam doanya di Upper Room Discourse ini, salah satu dalam doa Yesus di pasal 17 nanti mengakhiri kuliah itu Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Di dalam doanya di Yohanes 17 ayat 4 dikatakan, aku telah memuliakan engkau ya Bapa di bumi setelah menyelesaikan pekerjaan yang telah engkau berikan kepadaku. Berarti Yesus sudah menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan dari Bapa. Nah, pekerjaannya itu ya tadi mujizat, ya, bergantung penuh dan menaati Allah dalam segala hal, kemudian menunjukkan belas kasih Allah kepada banyak orang, menghadapi ajaran-ajaran sesat. Ya. Nah, kalau Yesus melakukan pekerjaan itu, maka ayat 12, kalau mengertinya benar ya, maka ayat 12 berarti kita yang beriman kepada Yesus harus melakukan pekerjaan yang sama, bahkan yang lebih besar daripada yang dilakukan Yesus. Termasuk diantaranya mujizat.
konsisten tiap minggunya lihat mujizat. Berarti pekerjaannya lebih besar, yang dimaksud bukanlah mujizat. Karena di dalam Alkitab sendiri mujizat nggak selalu terjadi. Tiap ada nabi, imamat bilangan ya. Itu ada mujizat-mujizat terjadi ketika Tuhan memimpin orang Israel meninggalkan Mesir menuju ke Kanaan. Itu ada zaman itu, kisah Keluaran ya. Ada pada zaman itu. Tapi nabi-nabi setelah itu belum tentu mengalami ada mujizat. Kemudian muncul lagi zaman Kristus dan zaman para rasul. Tapi setelah para rasul ya, nah ini di kisah para rasul ada mujizat yang spektakuler. Sekarang pendeta yang katanya ada KKR kesembuhan, tisunya nggak bisa untuk kesembuhan. Atau kadang-kadang ada yang bawa pulang, ini tisunya Pak Pendeta. Atau kadang-kadang ikut perjamuan, gelasnya dibawa pulang. Karena berharap ada mujizat dari gelasnya itu. Padahal itu tidak demikian ya. Zaman itu, zaman Paulus, sapu tangan Paulus, kain yang digunakan Paulus itu dikenakan pada orang yang sakit atau orang kerasukan roh jahat, sakitnya hilang, roh jahatnya pergi. Itu zaman Paulus ya. Namun setelah itu agak jauh dari peristiwa kisah para rasul. Di zaman Paulus punya murid bernama Timotius. Timotius punya sakit pencernaan. Di 1 Timotius 5 ayat 23 Timotius diberitahu, Timotius tambahkan sedikit. Ya. Semakin menjauh dari gereja mula-mula, mujizat semakin berkurang di zaman Timotius. Bahkan Paulus melaporkan di 2 Timotius 4:20, Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Loh, Paulus, sapu tanganmu aja, kainmu aja bisa menyembuhkan, ini anak buahmu yang membantu pelayananmu namanya Trofimus kok enggak mau sembuhkan, sakit loh dia. Bahkan Paulus sendiri ketika di penjara akan menghadapi hukuman mati,
Dia juga tidak berdoa menggunakan berdasarkan imannya supaya dibebaskan dari penjara. Itu menunjukkan bahwa semakin ke sini mujizat tidak lagi menjadi sesuatu yang dibiasakan, ya. Meski Allah kadang-kadang melakukan mujizat yang spektakuler untuk mengesahkan firman Tuhan, kita tidak hidup di zaman itu, di mana mujizat adalah hal yang lumrah seperti pada zaman gereja mula-mula. Bisa saja terjadi pada masa-masa kini, itu terserah Tuhan. Tetapi bukan sesuatu yang umum dan lumrah seperti pada zaman Kristus atau pada zaman Rasul. Zaman Rasul aja Paulus kesini-sini sudah nggak lagi berlaku itu. Apalagi kita makin jauh dari gereja mula-mula, tahunnya makin banyak, ya, kita sudah tidak lagi hidup di zaman itu. Meskipun bisa saja ketika Allah perlu konfirmasi firman-Nya kepada seseorang, bisa saja dia melaksanakan mujizatnya. Itu kalau Allah mau, ya. Kita tidak boleh ragu bahwa jika itu kehendak Tuhan, ya, perhatikan, jika itu kehendak Tuhan, Dia dapat melakukan mujizat melalui umatnya. Sehingga bagi saya, maaf ngomong ya, undangan KKR kesembuhan itu kurang tepat. Karena itu seperti, Tuhan kami bikin KKR nih, semua memuji menyembah Tuhan, sejam 2 jam, pujian terus kepada Tuhan. Setelah kami memuji Tuhan, sekarang giliran Tuhan kasih mujizat kepada kami. Itu seperti memaksa Tuhan, begitu ya. Sehingga harusnya tidak begitu. Di zaman kita, ini menjadi pertanyaan bagi orang-orang yang mungkin sangat tertarik kepada mujizat. Adakah mujizat yang sama atau lebih besar daripada mujizat Kristus terjadi? Belum ada orang yang mati 4 hari dibangkitkan seperti ketika Yesus membangkitkan Lazarus, ya. Sehingga kesimpulannya tidak ada, ya. Jadi kalau begitu pekerjaan-pekerjaan yang Yesus maksudkan ketika Dia berkata kepada muridnya, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaan yang kulakukan. Tidak bisa itu merujuk pada mujizat. Tidak bisa merujuk pada mujizat. Kalau begitu, apa yang dimaksud Yesus dengan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar yang dijanjikan bahwa muridnya akan melakukan itu kalau Dia sudah naik ke surga dan mengirim Roh Kudus? Apa itu? Beberapa ahli Alkitab berpendapat bahwa itu menunjuk pada kuasa Injil untuk mengubah hidup manusia saat Injil disebarkan melalui kesaksian para rasul. Ini yang saya ceritakan tadi, ya. Ketika Roh Kudus datang, Petrus yang tadinya menyangkal Yesus berani terang-terangan memberitahu di depan banyak ribuan orang Yahudi untuk percaya kepada Kristus. Orang yang tadinya takut sekarang menjadi pemberani, bahkan berkhotbah. Dan selesai dia berkhotbah, ada orang-orang yang mengambil keputusan memberi diri dibaptis, dan dihitung menurut Kisah Para Rasul pasal 2, 3.000 orang bertobat. Ini jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada orang yang mungkin dimenangkan Yesus di Galilea selama 3 tahun masa pelayanannya. Sehingga terbukti kepada Petrus, dia bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada Yesus ketika Roh Kudus turun. Ya. Beriman kepada Yesus dapat melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada Yesus, tapi konteksnya apa? Konteksnya adalah pemberitaan Injil. Ketika PI terus menyebar dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi dan akhirnya juga sampai ke Indonesia, melampaui kekaisaran Romawi, itu menunjukkan pekerjaan para murid Yesus jauh lebih besar daripada Yesus. Jadi ketika Yesus berkata, kamu akan melakukan pekerjaan lebih besar, bukan soal mujizat, tapi justru soal pemberitaan Injil. Karena Injilnya sudah lengkap, ada kematian, salib, penderitaan, kematian, salib Yesus, kebangkitan dan kenaikan Yesus. Cerita Injilnya sudah lengkap. Sekarang yang akan disampaikan kepada bangsa-bangsa sudah lengkap. Dan pertobatan jiwa adalah pekerjaan yang jauh lebih besar daripada sekedar melakukan mujizat. Orang bisa mengalami mujizat, tapi kalau hatinya tidak bertobat, tidak berubah, sama saja. Justru yang pekerjaan besar adalah pertobatan jiwa. Dan murid-murid Yesus melakukan itu. Jadi saat Tuhan memakai kita untuk menyebarkan kabar baik tentang kematian, kebangkitan, kenaikan Kristus, itu kita sudah melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan.
Apalagi tidak semakin ke sini mujizat tidak lagi terjadi dalam konteks seperti zaman Kristus, zaman para rasul. Kita seolah-olah tidak punya backup ya. Misalnya kita ngomong, wah percayalah kepada Yesus, Yesus begini begitu. Orang minta buktinya apa? Kita nggak punya bukti, kita buktinya hanyalah Alkitab, firman Tuhan. Ya, ketika memberitakan Injil. Tapi meskipun bukti kita hanya Alkitab, firman Tuhan, nggak ada bukti nyata ketika seperti para rasul melakukan mujizat atau seperti Yesus melakukan mujizat, ada backupnya ya, ada dukungannya ya. Kita nggak ada itu. Tapi masih ada orang yang percaya kepada Yesus meskipun kita nggak pakai mujizat-mujizat. Itu pekerjaan yang lebih besar. Ketika kita bisa memberitakan Injil dan orang itu menjadi percaya meskipun nggak ada mujizat yang terjadi, itu jauh lebih besar pekerjaannya dibanding yang dilakukan Yesus. Jadi dalam arti bahwa perjanjian baru lebih baik daripada perjanjian lama. Kita punya Injil yang menceritakan penderitaan, kematian, kebangkitan Yesus, bahkan kenaikan Yesus sudah lengkap ceritanya daripada kisah perjanjian lama. Dan juga lebih besar dalam konteks jumlahnya, cakupan geografisnya. Bahkan kalau Bapak Ibu saudara kita yang tahu dunia multimedia, internet, website, Facebook, tayangan YouTube dan lain sebagainya, ya, ini jangkauannya lebih luas lagi ya, lebih cakupan geografisnya lebih luas lagi. Saya ada kesempatan bertemu di kantor GGBI dengan tim PI, lalu kemudian tawari, mau nggak kerjasama nggarap website yang ada penginjilannya, nanti orang yang tidak percaya mau klik situ akan terhubung, lalu dia diajukan pertanyaan dari website itu, akan menuntun kepada Yesus. Kalau dia mau bertemu seseorang, dipertemukan dengan pendeta, pendeta itu melayani. Oh mau, saya bilang itu. Emang sudah ada pengalaman? Sudah Pak, kita sudah pernah ada 13 orang, sayangnya pendeta yang follow up, tidak follow up secara serius sehingga 13 orangnya itu hilang. Itu melampaui wilayah Jakarta ya, ada yang di Bandung, ada di mana, dengan tayangan website atau YouTube. Ketika di dalamnya ada isi pemberitaan Injil, ada orang yang percaya, mau didoakan, mau percaya Yesus. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara ngikutin YouTube-nya Christian Prince, sudah banyak orang yang dimenangkan melalui adu argumen dengan dia. Ya. Sehingga cakupan geografisnya lebih luas, jumlah orang yang percaya lebih banyak dibandingkan Yesus hanya melayani di Galilea selama 3 tahun. Ini sudah terbukti, kita dapat melakukan pekerjaan lebih besar, dan pekerjaan lebih besar itu konteksnya penginjilan. Meskipun demikian, meskipun di beberapa tempat terjadi kebangunan rohani serentak, ada banyak orang bertobat percaya kepada Yesus, di tempat-tempat tertentu, meskipun ada saksi-saksi yang setia, ada banyak doa dinaikkan, tapi kok hanya sedikit orang yang datang kepada Kristus. Kita perlu terus mendoakan, kita perlu terus memberitakan. Beberapa waktu yang lalu, saya sempat diajak kunjungan ke daerah Rangkas, ya, itu di Banten, wilayah Banten. Saya tanya, di sini ada gereja? Wah, mana bisa Pak di sini ada gereja? Kalaupun ada, mungkin 1 kali di kota kabupatennya. Kalau di sini nggak ada. Tetapi ada orang-orang yang tinggal di wilayah situ, orang-orang Kristen berkumpul. Saya tanya, Bapak kok bisa jadi Kristen? Oh iya Pak, saya percaya Isa Al-Masih, saya percaya Yesus Kristus, sudah dibaptis. Bahkan saya sudah diadili, dihakimi di tempat ibadah lain agama saya yang lama. Sudah 4 kali saya dipanggil pemimpin agama lama. Satunya lagi ada ibu-ibu juga. Saya tetap setia memberitakan Injil. Depan saya Ustadz, depan kanan saya Ustadz, kiri saya Ustadz, belakang saya Ustadz. Karena dia tinggal di lingkungan pondok pesantren. Ya. Tapi masih sedikit atau tidak banyak orang percaya di sana, sehingga kalau mau bikin gereja itu rasanya sulit. Dan kalau nggak salah di wilayah Banten sedikit sekali gereja, bahkan kalaupun sampai ada gereja suruh jadi satu di wilayah, kalau saya tidak salah info, di wilayah Serang. Di wilayah lain nggak ada gereja, karena wilayah itu dikhususkan agama mayoritas gitu ya. Ya, jadi tapi meskipun demikian,
pekerjaan pemberitaan Injil kita di zaman sekarang jauh lebih besar daripada yang bisa Yesus lakukan 3 tahun di Galilea. Poin pertama tadi, ketika kita beriman pada Yesus, kita bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada Yesus, dan pekerjaan yang lebih besar daripada Yesus itu adalah konteksnya Injil. Tidak saja beriman kepada Yesus, juga yang kedua, poin yang kedua, berdoa dalam nama Yesus juga menolong kita dapat melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada Yesus, tapi sekali lagi konteks pekerjaannya adalah pemberitaan Injil. Sehingga ayat 13 katakan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ini poin yang kedua, berdoa dalam nama Yesus akan menolong kita melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada Yesus, yang oleh kelompok-kelompok Kristen tertentu diklaim nih, tiap kali kita berdoa, orang sakit kayak apapun pasti sembuh kalau kita berdoa dalam nama Yesus. Ini ayat 13 nih janjinya, ayat 14 nih janjinya gitu ya. Kalau kita pingin kaya gitu ya. Jangkauan janji Yesus. Apa juga di ayat 13 tadi, apa juga kalau versi Alkitab versi bahasa Inggris, whatsoever, apapun yang kamu minta. Tapi bukan berarti lantas ketika kita, Tuhan saya ingin ganti Mercedes mobil gereja ini. Misalnya ya, langsung keturutan ada orang ngirim gitu ya. Enggak, bukan itu ya konteks ayat ini. Bukan berarti kita minta apa saja dalam nama Yesus, pokoknya belakang doanya harus kasih dalam nama Yesus, pasti terjadi deh. Gitu ya. Wah, enak banget jadi orang Kristen ya. Tuhan saya pingin kaya gitu misalnya, akan terjadi. Ya, jangkauan janji Yesus memang apa saja ya, whatsoever, apapun juga yang kamu minta, tapi ya. Nah, ini ya orang Kristen salah menggunakan ya. Kadang-kadang doa dijadikan intercom. Intercom itu yang ada di hotel. Pak, dari room 314 minta dikirimi sarapan dong. Ini kita ya, kalau kita di hotel ada intercom gitu ya. Tolong nanti jam 5 pagi bangunin, ya bisa di hotel minta dibangunin jam 5 pagi. Itu intercom. Tapi sebenarnya doa bukan intercom. Doa itu lebih kepada walkie-talkie untuk perang. HT untuk menghubungi markas besar. Tolong serang daerah ini, titik ini sudah saya kasih tanda. Gitu ya. Atau tolong kirimkan logistik ini. Ya. Orang Kristen menggunakan doa seringkali untuk intercom agar hidupnya lebih nyaman, bukan untuk walkie-talkie, untuk minta markas besar menurunkan kekuatan dan pasukan supaya membantu peperangan dapat berhasil mengalami kemenangan. Doa bukan intercom. Ya. Doa bukan cara membuat Tuhan memberi yang kita inginkan agar hidup kita lebih nyaman. Bukan ya. Itu ya. Itu yang sering kali berdasarkan ayat 12, ayat 13, ayat 14, wah aku tak berdoa saja supaya hidupku lebih nyaman. Enggak, bukan itu. Justru orang Kristen harus dilatih keras supaya hidupnya menjadi semakin serupa dengan Kristus. Doa adalah cara kita meminta Tuhan untuk memperluas kerajaannya dan melakukan kehendaknya di bumi seperti di surga, bukan minta supaya hidup kita makin nyaman. Tuhan kasih aku pekerjaan, supaya dengan pekerjaan aku bisa beli pulsa, supaya kalau bisa beli pulsa aku bisa main game sepuasnya. Bukan itu. Ya. Memang tidak apa-apa minta kebutuhan kita dipenuhi, tapi doa bukan minta supaya hidup kita nyaman. Doa justru cara kita memperluas kerajaannya dan melakukan kehendaknya di bumi supaya cocok dengan rencana Tuhan yang dibuat di surga. Yang jadi pusat doa kita harusnya, Tuhan wujudkanlah karyamu melalui saya, melalui umatmu. Bawalah orang-orang berdosa agar bertobat, sucikan kami agar bisa menjadi utusan wakil Yesus yang setia di bumi. Itu tugas tanggung jawab kita. Termasuk mendoakan pemimpin baru kita. Ya. Jadi yang jadi pusat doa kita harusnya wujudkanlah karyamu, bukan Tuhan buatlah hidup saya problem free, bebas dari masalah sehingga hidup saya nyaman. Padahal di dalam pelayanan Kristen justru ada banyak masalah ya. Nah, jangkauan doa apapun juga yang kamu minta, tapi harusnya konteks sesuai kehendak Tuhan. Nah, dasar janji Tuhan
Berdoalah dalam namaku. Meskipun ini bukan formula untuk menjamin doa kita diiyakan Tuhan ya. Wah, aku kalau berdoa harus belakangnya dalam nama Yesus supaya Tuhan mengiyakan doaku. Ya. Kadang-kadang kita punya pikiran itu. Wah, kalau kok nggak dalam nama Yesus sih, apa Tuhan mau menjawab doa? Nah, ketika kita sudah berdoa dalam nama Yesus, pasti diiyakan nih. Ya, nama Yesus bukan soal mengiyakan atau menolak doa kita. Nama Yesus berkaitan dengan pribadinya, jati dirinya, karyanya, kehendaknya, terutama di kayu salib. Ini seolah-olah gini loh, ketika kita menghadap presiden lalu kita ngomong, orang pasti bertanya, siapa kamu berani-beraninya ngomong sama Pak Presiden? Tuhan, saya ngomong berdasarkan atau pakai nama anakmu. Atau Pak Presiden, saya ngomong berdasarkan nama anakmu. Dengan di backup, didukung oleh anakmu, saya berani ngomong kepadamu. Itu ya. Dasar janji Yesus dalam nama Yesus itu bukan supaya Tuhan mengiyakan, ya, tetapi kita berani atau bisa datang kepada Allah Bapa yang menciptakan alam semesta yang berkuasa atas seluruh hidup kita itu karena anaknya membackup atau mendukung doa kita. Meski kita harus taat kepada Kristus, kita mengharapkan doa-doa kita dijawab, kita tidak boleh minta berdasarkan ketaatan kita. Tuhan, aku kan sudah nyanyi setengah jam memuji-muji Engkau. Sepulang dari ini Tuhan harus menjawab doa saya dong. Gitu. Nggak bisa begitu ya. Ketaatan kita tidak menjadi dasar bahwa doa kita diiyakan. Ya. Bahkan ketika kita mengucap dalam nama Yesus tidak bisa menjadi dasar doa kita diiyakan. Mengiyakan atau menolak itu pilihan Tuhan, bukan kita. Dia Tuhan, kita ciptaan, kita hamba. Minta dalam nama Yesus berarti kita datang kepada Allah Bapa melalui anak tunggalnya sebagai imam besar kita. Karena kita datang sendiri dengan keberadaan kita yang berdosa, seminggu ini saja kalau dihitung dosa kita udah banyak. Sebenarnya kita tidak layak menghadap Tuhan. Tapi karena kita meminta dalam nama Yesus dan Yesus sudah mengorbankan dirinya di kayu salib dan korbannya diterima, kudus, tidak ada cacat celahnya, maka kita berani menghadap Allah pagi ini untuk menyembah Dia. Minta dalam nama Yesus berarti sadar bahwa nama Yesus itu di atas segala nama. Minta dalam nama Yesus itu berarti kita yakin Dia punya kuasa menentukan, mengiyakan atau menolak doa kita. Minta dalam nama Yesus itu berarti harus sesuai kehendak Yesus. Ada teman yang berdoa lagi bawa motor nggak pakai helm. Tuhan, saya berdoa supaya ketika ada razia helm saya nggak ketangkap. Ya, dalam nama Yesus saya berdoa, amin gitu. Jalan, ada razia polisi. Kebetulan yang bertugas Pak Dwiarso. Ya nggak ditangkap mungkin ya, mungkin ya saya nggak tahu. Ya, karena teman sendiri. Tapi kalau petugas yang lain, ya, meskipun sudah berdoa dalam nama Yesus bisa jadi ditangkap ya. Dalam nama Yesus berarti harus sesuai kehendak Yesus. Jangan saudara berdoa lalu minta direstui oleh Tuhan. Saudara berdosa minta dosanya direstui oleh Tuhan dan berdoa dalam nama Yesus supaya itu jalannya lancar-lancar aja, nggak bisa ya. Harus sesuai kehendak Yesus. Nah, tujuan janji Yesus itu berdoalah kepadaku dalam namaku, berdoalah kepada Bapa dalam namaku maka aku akan melakukannya. Tapi ada janjinya ya, yaitu kemuliaan Bapa dalam anak ya. Di Yohanes 14 ayat apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dimuliakan di dalam anak. Tujuan janji Yesus adalah supaya Bapa dimuliakan di dalam anak. Inilah syarat selanjutnya, tidak sekedar sesuai kehendak Yesus, tapi supaya Bapa dimuliakan. Apapun yang kita minta, apapun ya, memang apapun, tapi harus untuk tujuan kemuliaan Allah Bapa. Ini saya pernah share ke grup pria baptis, waktu itu saya masih bekerja di GGBI, baru lulus dari seminari, udah bisa khotbah, tapi nggak punya pelayanan ya. Saya punya pekerjaan, punya gaji, tapi nggak punya pelayanan sebagai penggembalaan. Pada panggilan saya adalah menjadi gembala sidang. Gereja Baptis Indonesia Grogol kemudian saya berdoa, Tuhan berkatilah supaya khotbah saya lancar. Tapi di dalam pikiran ini sudah
berkecamuk pikiran, wah ini supaya saya dipilih sebagai pendeta, gembala sidang di situ menggembalakan grogol. Ya, waktu itu ya, saya berdoa minta Tuhan memberkati khotbah saya. Apa yang terjadi? Pada harinya khotbah, di hari Minggu itu, ngomongnya au, ya ampun. Khotbah bahasa Inggris saja bisa, ini khotbah bahasa Indonesia sudah dipersiapkan PowerPoint-nya, dipersiapkan naskahnya kok au. Mengapa? Karena di dalam doa saya terbersit pikiran bahwa I want to impress. Saya mau membuat kesan tertentu kepada orang yang mengundang saya. Oleh situasi itu, atas situasi itu, bahwa tujuan Tuhan adalah Dia dimuliakan, sementara yang saya cari adalah kemuliaan diri saya. Dijawab, enggak deh. Saya menyadari itu ya. Sehingga khotbah lulusan luar negeri kok khotbahnya au gitu ya. Gitu. Karena tujuannya bukan Bapa dimuliakan, tapi supaya diri sendiri dimuliakan. Padahal doa atau pekerjaan lebih besar bisa kita lakukan kalau kita berdoa di dalam nama Yesus, tetapi tujuan untuk kemuliaan Bapa di dalam Anak. Sehingga apapun yang kita minta, ketika kita sadar, wah tujuannya bukan kemuliaan Bapa nih, kemuliaan diri saya sendiri. Kita sudah sadar, nggak usah minta deh, malu. Ya, tujuan janji Yesus itu kemuliaan Allah Bapa di dalam Anaknya. Keinginan kita adalah melihat Allah dimuliakan melalui Yesus, termasuk mendoakan, Tuhan saya berdoa supaya anak saya ini atau cucu saya ini diselamatkan. Tuhan saya berdoa agar Injil bisa menembus daerah Rangkas, daerah Serang, Banten dan sekitarnya. Meskipun rasanya sulit, meskipun rasanya nggak mungkin. Itu akan memuliakan Allah Bapa. Ya, mungkin juga berdoa agar pernikahan orang yang kita kenal yang sedang bermasalah agar dipulihkan. Bukan supaya mereka bahagia, meskipun pada akhirnya mereka bisa bahagia. Namun tujuannya Tuhan ini orang Kristen menikah secara Kristen, berkatilah pernikahan mereka supaya bersatu kembali, supaya dipulihkan. Kalau itu terjadi, Kristus dimuliakan, terlihat dalam pernikahan itu dan hasil berikutnya mereka bisa bahagia. Doa kita bukan dia bahagia, tapi doa kita pernikahannya dipulihkan. Saya pernah mendoakan orang, lakinya itu pergi meninggalkan dia. Lalu saya datangin perempuannya dan anaknya. Saya berdoa, Tuhan pulihkanlah keluarga ini. Apa yang terjadi? Lakinya benar-benar pergi dari perempuan ini. Ketika saya tahu kabar berikutnya, ternyata si laki ini kembali kepada istrinya yang sah. Loh, benar kan doa saya? Pulihkanlah keluarga ini. Meskipun perempuan ini orang Kristen ditinggal, lakinya ini kembali kepada keluarganya. Karena doa saya keluarga dipulihkan, yang dipulihkan laki ini kembali kepada istrinya yang sah, yang benar. Meskipun harusnya akhirnya meninggalkan perempuan itu. Tapi Tuhan menjawab yang membuat namanya dimuliakan. Bukan yang membuat perempuan ini nyaman. Ya. Jadi itu juga menjadi doa kita. Kemuliaan Tuhan adalah tujuan utama doa kita. Termasuk ketika kita berdoa, Tuhan berkatilah acara hari ini supaya enggak hujan. Kemuliaan siapa yang kita cari? Di dalam doa itu. Harusnya kalau kita harus jujur dan Tuhan bisa mengevaluasi hati kita, kamu mau bikin kesan kepada orang lain atau kamu mau bikin Tuhan yang terkenal, Tuhan yang dimuliakan. Gitu ya. Hasil janji Yesus itu, dia berjanji, diulangi 2 kali dalam 2 ayat. Hasil janji Yesus, aku akan melakukan. Yesus mengulangi hal ini di ayat 13-14 ya. Saya bacakan, apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Tuh, sampai diulang 2 kali dalam 2 ayat. Aku akan melakukannya. Ini menunjukkan keilahian, kehebatan Kristus untuk menentukan mau jawab doa kita atau enggak. Meluluskan atau mengabulkan doa kita atau tidak. Namun penentunya bukan kita, bukan dalam nama Yesus di akhir doa kita, bukan. Penentunya adalah tetap Tuhan, karena dialah Tuhan, kita ciptaan. Waktu dan cara Tuhan menjawab doa terserah Tuhan, bukan terserah kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara, orang Kristen
Berdasarkan janji di ayat 12, 13, 14 kita dikuatkan. Bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan jika dia tetap beriman teguh kepada Yesus, tapi konteksnya adalah pekerjaan pemberitaan Injil. Ya, pekerjaan-pekerjaan lebih besar ini dalam konteks pemberitaan Injil lebih luas wilayahnya, wilayah geografisnya lebih luas, jangkauan bangsanya. Kalau kita memberitakan Injil lewat YouTube bisa melampaui batas-batas wilayah ya. Meskipun tidak ada mujizat yang backup kita, tapi ada orang yang percaya itu pekerjaan lebih besar daripada Yesus. Orang-orang Kristen akan melakukan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada yang Yesus lakukan jika ia setia berdoa dalam nama Yesus. Pak, saya sudah setia berdoa dalam nama Yesus, saya berdoa untuk keselamatan anak saya, untuk cucu saya, kok belum terjadi. Nah, waktunya dan caranya bagaimana itu terserah Tuhan. Tapi kita harus teguh beriman kepada Yesus, harus setia berdoa kepada Yesus. Ini salah satu kesaksian yang saya dapat di acara One Cry tiap hari Selasa, ada acara doa jam 8 sampai 9.30 kalau salah malam. Ya, itu sampai si yang kesaksian ini menulis buku Faktor Doa gitu ya. Dia kalau saya nggak salah mengutip, dia kesaksian neneknya itu berdoa supaya anak dari neneknya yaitu bapaknya itu percaya Yesus. Tapi sampai neneknya ini meninggal, anaknya belum percaya Yesus. Sampai akhirnya cucunya duluan yang percaya Yesus, kemudian ngajak bapaknya, sehingga akhirnya bapaknya yang adalah anak dari neneknya itu bingung sore. Akhirnya percaya Yesus. Doa neneknya ini meskipun neneknya sudah meninggal terkabul. Meskipun waktunya nunggu dari cucunya dulu yang bertobat percaya Yesus, baru kemudian anaknya bertobat percaya. Ya, itu ya. Saya harap saudara nggak bingung ini doanya. Yang doain neneknya, ya. Tapi yang bertobat cucunya duluan. Akhirnya anaknya ikut bertobat. Padahal neneknya sudah meninggal. Ada seorang pengusaha waktu itu berkemudi. Di suatu jalan ada orang nyetop mau numpang, ya mau numpang. Nah orang yang numpang mobilnya ini dipersilakan masuk. Nah yang numpang mobilnya ternyata orang Kristen. Perjalanan agak jauh numpang, orang Kristen ini memberitakan Injil. Akhirnya yang pengusaha yang memberi tumpangan ini kemudian bertobat sampai nangis-nangis percaya kepada Yesus, udah berdoa, lalu dia memberi kartu nama. Nanti kalau ke daerah ini Chicago, kamu mampir ya, ini kantor saya. Ya. Terus sudah berpisah, orang yang numpang itu turun, dia melanjutkan perjalanan. Beberapa bulan berlalu, baru si orang Kristen ini ada kesempatan ke daerah Chicago. Ketika dicari itu kartu namanya, lalu nyampe ke sebuah kantor. Kantor itu dia masuk dan ketemu seorang perempuan, lalu menyerahkan kartu nama. Saya waktu itu pernah dapat tumpangan dari orang yang punya kartu nama ini. Saya ingin bertemu dia. Lalu perempuan itu tiba-tiba nangis. Bapak ketemu di mana? Di perjalanan ini. Dan kemudian dalam perjalanan itu saya menceritakan tentang Yesus dan dia bertobat percaya kepada Yesus. Tahu enggak Pak? Dalam peristiwa tanggal itu, setelah dia memberi tumpangan kepada Bapak, dia melanjutkan perjalanan. Suami saya, ternyata perempuan ini istrinya, suami saya meninggal dunia. Saya nggak sempat ketemu, nggak tahu kalau dia sudah bertobat. Saya sempat marah kepada Tuhan. Tuhan kok begini, saya berdoa supaya suami saya bertobat, kok nggak bertobat-bertobat. Ternyata Bapak baru konfirmasi dia sudah bertobat, sudah percaya Yesus. Meskipun setelah dia percaya Yesus, dia tamat riwayatnya. Tapi saya bersyukur bahwa dia sudah percaya Yesus. Ya, kita nggak tahu doa kita kapan dijawab, caranya bagaimana. Yang konfirmasi siapa? Bisa jadi nunggu kita mati baru kita tahu. Atau bisa dapat jawaban di surga. Sudah tak jawab doamu. Tapi orang yang setia berdoa, tetap berpegang teguh imannya kepada Yesus, Tuhan akan menjawab. Janjinya, iya dan amin. Jika kamu berdoa kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Skala doanya luas.
apa saja. Namun harus sesuai kehendak Yesus, karena ia berdoa dalam nama Yesus dan untuk kemuliaan Allah Bapa di dalam Yesus. Doa yang demikian, Yesus akan melakukannya, entah waktunya kapan. Mungkin setelah kita meninggal baru dijawab, mungkin pada saat kita masih hidup baru dijawab, itu terserah Tuhan. Tapi pasti dijawab. Kiranya kita tetap setia, berpegang teguh, beriman kepada Yesus Kristus. Kiranya kita tetap setia berdoa, karena kuasa doa nyata. Dan banyak di antara kita sudah mengalami. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur bahwa Yesus tidak meninggalkan kami dalam keadaan gelisah, tapi memberi kami janji bahwa kami orang-orang percaya dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada Yesus lakukan dalam konteks pemberitaan Injil. Karena berita yang kami bawa sudah lengkap, yaitu pengorbanan, penderitaan, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus. Demikian juga wilayah yang dapat kami tembus lebih luas dengan adanya multimedia, supaya kami dapat memanfaatkan Yesus. Kami juga mendapat janji bahwa ketika kami beriman kepada Yesus, setia berdoa di dalam nama Yesus, maka Tuhan akan melakukannya sehingga kami dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan akan yang lebih besar daripada yang telah Yesus lakukan. Kami bersyukur kepada. Tolonglah kami menjadi orang-orang yang beriman teguh kepada Yesus. Tolonglah kami menjadi orang-orang yang setia berdoa kepada Yesus meskipun kami tidak tahu kapan Tuhan akan mengiyakan doa kami. Tapi yang kami tahu, Tuhan pasti akan menjawab doa kami menurut cara, waktu, dan rencana Tuhan atas hidup. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami bersyukur atas firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri, kita merespon kebenaran firman Tuhan ini dengan menyanyikan suplemen nyanyian pujian 726, Kepadamu Ku Berdoa. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkanlah imanku, jadikanlah aku ini hamba setiamu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti.
sadar Tuhan, hidup kami di dunia ini tidak ada artinya tanpa Tuhan. Kalau kami bisa berjalan sendiri, itu akan sia-sia. Karena sejatinya kami, ciptaan Tuhan, selalu membutuhkan Tuhan. Apalagi kami orang percaya selalu senantiasa membutuhkan Yesus Kristus untuk kami tinggal di dalam Yesus. Tolonglah kami beriman teguh kepada Yesus. Tolonglah kami tetap setia berdoa kepada Yesus, melibatkan Yesus dalam seluruh aspek kehidupan kami. Di minggu-minggu mengenang kesengsaraan Yesus, biarlah kami merenungkan bahwa hidup kami tidak ada artinya tanpa Engkau ya Yesus. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Terima kasih atas pimpinan-Mu dari awal pertengahan hingga akhir kebaktian ini, kiranya Tuhan berkenan. Sekarang kami akan kembali kepada rumah kami, kepada aktivitas kami masing-masing. Tuntunlah kami tidak saja hari ini, tapi sepanjang minggu ini, sepanjang hidup kami. Sebab tanpa Engkau, di luar Engkau, kami tidak bisa apa-apa. Bersama Engkau, di dalam Engkau, kami sanggup menanggung segala perkara. Berkatilah jemaat-Mu satu persatu. Yang sakit Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Kami bersyukur Bu Retno boleh kembali berbakti bersama kami. Tapi kami terus mendoakan pemulihan kesehatan beliau. Keponaan Pak Rudi, Bu Listiana, Ibu Windarti, keponaan Pak Rudi, Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan. Ibu Sulami, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit. Saudara-saudara kami yang lain yang hamba-Mu tidak ketahui namanya satu persatu, Tuhan melawat menyembuhkan mereka. Demikian juga Tuhan berkat-Mu atas setiap jemaat dalam usaha pekerjaannya, apapun profesi yang sedang mereka tekuni, berkatilah. Termasuk yang sedang mencari pekerjaan, bukakanlah pintu berkat yang dari surga. Supaya Bapa dimuliakan melalui pekerjaan mereka, melalui jerih lelah mereka, mereka boleh melihat bahwa Tuhan mencurahkan rezeki untuk kehidupan mereka sehari-hari, juga untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Berkatilah anak cucu jemaat-Mu dalam studinya, khususnya yang menghadapi ujian kelulusan. Di tingkat SD ada Yosafat, Angel, dan Ahalel. Di tingkat SMP ada Malea dan Marvel. SMA ada Andreas, Alban, Joen, dan Damas. Berkatilah mereka, anak-anak kami, cucu-cucu kami, sehingga mereka boleh berhasil. Termasuk yang sedang mencari pasangan hidup, supaya mendapat pasangan hidup yang mengasihi Tuhan Yesus, sehingga bersama keluarganya kelak tetap setia melayani Tuhan. Lebih dari semua berkat jasmani, berkat materi, mampukan kami semua mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi, dapat menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Terima kasih atas kebaikan-Mu, atas kasih. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga. Kami akan berpisah satu dengan yang lain menuju ke rumah kami masing-masing. Tuntunlah langkah kami. Saudaraku yang terkasih, kiranya kasih yang dari Allah Bapa, anugerah yang dari Yesus Kristus, hadirat persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara semuanya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput orang percaya. Di dalam nama Yesus yang begitu mengasihi kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak antarlah kami. Bapa antarlah kami pulang ke rumah lagi. Berilah kami berkat-Mu dan curahkan kasih-Mu. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.